Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Renal Sodik. Saya ingin memberitahu bagaimana caranya untuk kawan-kawan yang ingin menjual ikan atau hewan lainnya ke luar negeri atau bisa disebut ekspor. Kita mengekspor keluar. Yang pertama, kawan-kawan harus mempunyai niat. Nah, itu paling penting. Kalau kawan-kawan nggak buat ekspor, nanti kawan-kawan bisa pusing sendiri. Lalu selanjutnya, kawan-kawan bisa dibilang ahli dan mampu menggunakan adanya media sosial seperti aplikasi Facebook atau Instagram, karena itu penting untuk memasarkan barang-barang kawan-kawan untuk mencapai cakupan kita ke luar negeri. Memasarkannya melalui aplikasi itu. Aplikasi itu bisa kita gunakan seperti Facebook atau Instagram ya. Biasanya sih yang rame Facebook, dan biasanya kalau keluar negeri gitu juga Instagram udah mulai dicari. Maksudnya pembeli dari luar negeri sudah mencari barang-barang atau ikan, hewan, dan macam lainnya melalui Instagram, karena cukup mudah sih. Selanjutnya, kalau kawan-kawan kalau tidak bisa menggunakan aplikasi, kawan-kawan belajar dulu, minimal paham dan ngerti. Dan apabila kawan-kawan baru belajar dengan media sosial, paham dengan menggunakan aplikasi itu. Jadi biar kawan-kawan tidak bingung. Selanjutnya, misalkan kawan-kawan sudah ahli menggunakan media sosial, kawan-kawan harus masuk ke dunia lingkup atau komunitas ikan yang kawan-kawan punya, misalkan ikan cupang. Nah, kawan-kawan masuk ke dunia lingkup atau komunitas skala internasional agar pada saat kawan-kawan memasarkan di komunitas atau grup itu bisa terlihat orang luar. Jadi cukup mudah sih sebenarnya. Itu kalau misalkan yang yang komunitas atau grup itu biasanya di Facebook. Dan kalau kawan-kawan gak mau ribet kayak masuk grup atau itu, kawan-kawan bisa memasarkannya lewat Instagram. Kalau Instagram kawan-kawan tinggal posting. Tapi kalau misalkan mau memasarkan dan agar dunia luar melihat produk kawan-kawan, itu biasanya kawan-kawan harus menggunakan bahasa internasional atau bahasa Inggris. Jadi kawan-kawan bisa menggunakan pada saat menjual, memasarkan, kawan-kawan bisa, kalau misalkan nggak bisa bahasa Inggris, bisa translate ya. Jadi misalkan saya ingin jual, I want to sell, ya kan, misalkan ikan apa dan lain sebagainya, begitu kawan-kawan. Nah, yang terakhir, kawan-kawan tinggal menambahkan hashtag. Kalau di Instagram yang paling gampang dicari itu hashtag, misalkan betafish, hashtag betafish gitu, atau ikan cana atau cana snack headfish, seperti itu kawan-kawan. Dan apabila kawan-kawan sudah mendapatkan pembeli atau buyer, kawan-kawan bisa menggunakan pembayaran internasional seperti PayPal atau Western Union. Tapi saya saranin menggunakan PayPal. Apabila kawan-kawan menanyakan ke saya, "Bang, bagaimana caranya menggunakan PayPal?" Nah, sekarang sudah banyak yang namanya YouTube ya. Kawan-kawan bisa cari di situ menggunakan bagaimana cara menggunakan PayPal.
Sangat gampang sih. Apabila kawan-kawan sudah mempunyai PayPal, itu sangat mudah untuk melakukan pembayaran dari si pembeli nyampe uangnya ke kita gitu, teman. Selanjutnya sebenarnya ada metode strukturnya untuk kita mengekspor barang atau ikan ke luar negeri. Yang pertama ada namanya transshipper. Nah, transshipper itu ada dua. Transshipper dalam negeri yang ada di negeri kita, dan transshipper negara tujuan atau TNT ada di negara si pembeli gitu. Nah, jadi metodenya, untuk memudahkan kita dalam mengirimkan ekspor ikan itu ada strukturnya, kayak langkah-langkah. Nah, ini saya contohkan saja ya. Nah, ini dari seller, ya kan? Ini TDN atau yang bisa disebut transshipper dalam negeri. Nah, dari seller ini mengirimkan ke TDN. Jadi TDN itu seperti calo. Dari TDN akan dikirimkan ke transshipper negara tujuan atau TNT. Dari TNT akan mengirimkan ke si pembeli. Nah, untuk menggunakan ini sendiri, dari si pembeli sendiri dikenakan uang shipping cost. Shipping cost itu jasa mengirim uang atau uang pengiriman. Nah, yang uang pengiriman ini dari si pembeli akan dikirimkan ke si penjual atau seller. Nah, si penjual akan membayarkan uang pengiriman ke TDN dan shipping dalam negeri. Jadi si penjual hanya membayar ke TDN, sedangkan dari barang dari TDN ke TNT, nah dari TNT ke buyer itu ditanggung si pembeli. Jadi barang setelah sampai di negara tujuan, biaya pengiriman akan ditanggung oleh buyer. Jadi seperti itu teman-teman. Mudah kan caranya? Kalau misalkan kalian kurang lengkap informasi yang saya beritahu, kalian bisa cari informasi di Google atau